Halo Ibu, selamat siang. Ya, Ibu bisa on kameranya? Oh ya, sekarang sudah masuk giliran kami kah? Ya, Ibu. Iya, Oh iya, minta maaf saat ini antrian di ada kegiatan lagi di dinasnya Ibu. Oke, minta maaf. Silakan Ibu bertiga. Oke. baik. Selamat siang, Ibu Nur. Saat ini saya bersama Ibu Anastasia akan melakukan praktek kucing bersama di siang hari ini. Saya memulainya saya sebagai Uci. Selamat siang, Ibu. Selamat siang Kakak Ibu. Bagaimana Kakak Ibu ada? Ya, Ibu, benar sekali. Apa Ibu punya waktu sekarang? Oh iya, kebetulan Oh, saya hari ini, pagi ini saya tidak les, jadi saya ada waktu luang untuk kesempatan ini Ibu. Oh, baik Ibu, terima Bagaimana? kasih. Nah, baik, terima kasih Ibu. Ah, tujuan ah, saya punya masalah di kelas dengan siswa. Kebetulan siswa di kelas 8A mempunyai masalah siswa yang ada salah satu siswa dari 35 siswa, ada salah satu siswa itu apabila saya melakukan pembelajaran mata pelajaran PKN, siswa yang bersangkutan sepertinya kurang fokus, tidak mau mendengarkan, malah mengalihkan uh, uh, materi atau penjelasan saya pada saat saya memberikan pelajaran, mengalihkan perhatian itu baik kepada saya maupun kepada teman-temannya semua, dan itu yang menjadi beban untuk saya. Saya Baik. mau, ya Ibu. Oke, baik. Ibu sudah menceritakan masalah yang Ibu hadapi. Dari masalah tersebut, apakah Ibu sudah menanyakan kepada siswa tersebut, mungkin siswa tersebut ada masalah sehingga dia melakukan mungkin tidak konsentrasi atau membuat mengalihkan proses mengganggu teman dalam kelas saat proses pembelajaran yang Ibu mengajar di kelas. Saya sudah mencoba, sudah berusaha sedemikian mungkin supaya siswa yang bersangkutan bisa fokus dalam pembelajaran dan tidak lagi mengalihkan perhatian saya dan juga teman-temannya yang lain. Saya sudah mencoba untuk bisa melakukan berbagai jenis kegiatan-kegiatan awalnya seperti ice breaking, terus mungkin memberikan video-video yang menyenangkan, tetapi malah siswa yang bersangkutan semakin aneh, Ibu. Itu kira-kira bagaimana caranya untuk bisa saya mengatasi siswa yang bersangkutan itu, Ibu? Oke, sebaiknya Ibu panggil dia ke ruang khusus. Setidak-tidaknya antara Ibu dengan dia menanyakan, tadi sudah menanyakan, mungkin dia membutuhkan perhatian khusus dari Ibu supaya dia tidak melakukan hal lagi yang dia lakukan sebelumnya, melakukan kesalahan di dalam kelas itu. Mungkin ini setelah Ibu membuatkan video, mungkin ada hal-hal lain lagi yang bisa membantu untuk mengembalikan konsentrasi belajar anak tersebut. Mungkin
metode-metode lain selain yang Ibu sudah buat itu, mungkin metode lain yang Ibu bisa terapkan kepada anak tersebut supaya dia tidak melakukan kesalahan lagi. Oke, baik Ibu. Selain saya memberikan ice breaking, video-video yang menyenangkan, mungkin betul juga Ibu, saya belum pernah memanggil siswa yang bersangkutan secara pribadi. Mungkin dengan cara yang seperti itu, cara saya memanggil siswa yang bersangkutan, membicarakan empat mata, mungkin dengan cara itu siswa yang bersangkutan bisa fokus lagi pada materi yang akan saya berikan nanti. Mungkin hal itu yang belum saya lakukan selama ini dalam proses pembelajaran. Dan saya berharap bahwa apa yang disarankan oleh Ibu untuk saya bisa saya terapkan nanti. Dan saya sangat mengharapkan bantuan Ibu untuk saya supaya saya dapat membuat atau melakukan hal yang lebih baik lagi di kelas dengan siswa-siswa yang seperti itu, Ibu. Mungkin ada lagi yang Ibu Oke, mau memberikan saran untuk saya supaya saya lebih baik lagi untuk kedepannya. baik, Ibu, ini bisa saya masukkan sedikit? Iya, Ibu. Untuk masalah ini, saya sarankan masukan dari saya, mungkin anak tersebut bisa saja takut dengan gurunya. Ibu bisa saja ambil metode yang teman sejauh joki teman sebaya. Mungkin dengan temannya ini siswa ini bisa leluasa atau bisa merubah dari masalah. Itu masukan dari saya saja, Ibu. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu lakukan dan metode-metode yang sudah Ibu terapkan bersama anak tersebut, semoga kedepannya anak tersebut bisa berubah. Oke, dari tindakan terus solusi yang Ibu sudah terapkan kepada anak tersebut atau sudah lakukan kepada anak tersebut, apa rencana Ibu ke depannya supaya anak tersebut tidak melakukan lagi hal yang sama untuk dalam proses pembelajaran di kelas Ibu? Rencana saya ke depannya, Ibu, yang akan saya lakukan kepada siswa yang bersangkutan itu, saya akan memberikan perhatian khusus dan memanggil siswa yang bersangkutan supaya siswa yang bersangkutan bisa menerima pelajaran saya dengan lebih fokus lagi, bisa bersemangat, tidak mengalihkan perhatian teman-temannya dan juga saya sendiri, Ibu. Oke, baik Ibu. Mungkin ada strategi lain yang bisa Ibu lakukan untuk menangani masalah tersebut. Mungkin ada strategi lain yang bisa Ibu lakukan. Baik Ibu, strategi lain selain memanggil siswa yang bersangkutan, memberikan perhatian khusus, strategi lain yang akan saya lakukan, saya akan menuntun, membimbing siswa yang bersangkutan supaya dia menjadi anak yang baik, anak yang berguna untuk dirinya sendiri maupun keluarga dan masyarakat, Ibu. Oke, Ibu. Yang luar biasa dari Ibu. Terus bagaimana dengan jangka waktu yang Ibu ambil untuk menghadapi siswa, jangka waktu untuk menghadapi siswa tersebut untuk melakukan perubahan. Jangka waktu yang Ibu harapkan untuk anak tersebut itu tuh seperti apa? Oke, baik Ibu. Jangka waktu yang saya siapkan itu kurang lebih 3 bulan pertama, Ibu, yang saya siapkan. Baik, saya setuju sekali dengan langkah-langkah solusi yang Ibu ambilkan. Saya setuju dengan yang Ibu ambilkan. Terus setelah
tindakan solusi yang sudah dilakukan, apa komitmen yang Ibu akan lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Ya, komitmen yang saya akan bangun, yang saya sangat harapkan bahwa siswa yang tadinya tidak fokus, mengalihkan perhatian, sering kacau, sering ribut di kelas, kiranya siswa yang bersangkutan dapat menjadi anak yang berbakti, anak yang penurut, anak yang baik, fokus, konsentrasinya pada pelajaran yang diberikan, karena itu menjadi bekal masa depannya. Baik, luar biasa Ibu. Terus dalam komitmen tersebut, apakah Ibu tidak membutuhkan dukungan atau bantuan dari siapa yang supaya bisa tujuan yang bisa tercapai? Oh, bantuan itu sangat dibutuhkan sekali, Ibu. Bantuan-bantuan yang saya butuhkan itu yang pertama wali kelasnya, terus guru BP, dengan rekan-rekan sejawat lainnya. Kiranya kami bisa berkolaborasi dalam mengatasi masalah anak yang bersangkutan, Ibu. Iya, itu Ibu, Kakak Ibu, itu ide yang sangat luar biasa. Mungkin bisa masukan buat saya untuk saya lakukan di kelas saya. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu membagi masalah yang Ibu hadapi bersama dengan teman dalam kolaborasi? Iya, baik, luar biasa, Ibu. Setelah saya mendapatkan peneguhan dari Ibu, mendapatkan masukan-masukan dari Ibu, saya merasa bahwa beban yang saya alami selama ini, permasalahan-permasalahan, persoalan yang saya hadapi sudah semakin berkurang dan saya lebih percaya diri dan lebih fokus dalam memberikan materi pelajaran PKN. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih kembali buat Ibu. Terima kasih Ibu Nur. Baik, terima kasih Ibu berdua. Luar biasa kiranya Bu Taresia. Baik, selamat siang Ibu Nur, selamat siang Ibu berdua. Siang juga. Yang pertama, saya sebagai observer pengamat menyampaikan apresiasi untuk Ibu berdua yang sudah melakukan diskusi ini. Namun karena tugas saya sebagai observer, maka saya belum memberikan masukan sesuai apa yang saya amati. Baik, yang pertama saya melihat sebagai coach dari Ibu Anas di bagian awal itu tidak menanyakan tujuan akhir dari pertemuan bersama Ibu Marta. Ibu Anas langsung ke bagian identifikasi. Nah, yang kedua, di bagian identifikasi juga Ibu Anas kurang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali Ibu Marta untuk menemukan solusi dari persoalan yang dihadapi. Seakan-akan Ibu Marta ini datang langsung cerita saja. Jadi kurang memberikan pertanyaan yang menggali. Itu berdasarkan pengamatan saya. Terus sehingga di bagian identifikasi pun tidak menanyakan, karena tadi kalau tidak salah masalah yang diangkat itu tentang ada satu orang anak yang kurang tidak fokus pada tidak pembelajaran. fokus dalam pembelajaran dari ke-30 anak itu. Nah, di situ Ibu Anas sebagai coach juga tidak menanyakan pada skala apa atau nilai berapa yang diperoleh anak atau ke-35 anak yang lainnya, sehingga bisa membedakan nilai berapa yang diraih oleh si anak yang tidak fokus tadi. Itu tidak ditemukan tadi. Namun
bagian yang lain di rencana aksi sudah masuk menanyakan strategi, kemudian keberhasilan apa, cara itu sudah. Di bagian terakhir juga sudah menanyakan komitmen, siapa yang mendukung itu sudah bagus. Namun yang bagian terakhir yang saya dengar dari Ibu Anas itu ketika mendengar dari Ibu Marta tentang apa yang telah dia buatkan untuk mengembalikan fokus ini siswa tadi, si coach tadi Ibu Anas langsung sampaikan, oh itu nanti saya akan pakai di sekolah saya. Itu. Nah, sekarang kan Ibu Anas sebagai coach, yang mana Ibu Marta datang untuk menyempurnakan meminta masukan meminta solusi untuk masalah yang dihadapinya. Tapi ukurannya sudah baik, hanya kurang menggali saja itu kan. Mungkin itu saja dari saya, Ibu. Terima kasih. Ya. Baik, selamat siang menjelang sore untuk kita semua. Kami mulai dengan kasus yang kedua. Di sini masih dengan siswa juga di kelas saya yang tidak pernah mengerjakan tugas rumah yang diberikan oleh guru, baik saya sebagai guru kelas juga teman guru yang mengampu mata pelajaran di kelas seperti agama dengan PJOK. Baik, selamat siang Ibu. Apakah Ibu punya waktu luang untuk saya hari ini? Siang juga Ibu. Untuk sekarang saya punya waktu Ibu. Kira-kira Ibu datang pasti punya tujuannya. Saya mempunyai waktu Ibu. Apa Ibu bisa menceritakan ke saya apa tujuan Ibu mendatangi saya, Ibu? Sebelumnya ini saya minta maaf Ibu karena sudah menyita waktu Ibu pada siang hari ini. Saya ingin mau curhat, mungkin Ibu bisa membantu untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi, karena di kelas saya ini nih siswa dari Kampung Woloki namanya Divo ini selama sudah mau 2 bulan lebih ini setiap kali saya memberikan tugas kepada anak ini tidak pernah mengerjakannya di rumah. Terus setelah saya tanya kepada kedua guru mata pelajaran juga sama, tidak pernah mengerjakan tugas yang diberikan dari sekolah Ibu. Oh, begitu Ibu. Kira-kira mengapa ada siswa bisa melakukan hal-hal seperti itu? Tidak mengerjakan tugas, tidak mengumpulkan tepat waktu. Ada ya Ibu siswa yang seperti itu? Iya, memang betul ada Ibu. Kebetulan siswa ini nih tinggal dengan neneknya laki-laki. Kedua orang tuanya itu ada di Malaysia. Terus dalam kegiatan di kelas juga siswa ini kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Oh, begitu Ibu. Kalau begitu, bagaimana cara Ibu? Mungkin ada cara-cara lain yang Ibu bisa lakukan dalam menangani siswa tersebut, Ibu. Tersebut bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang saya sudah lakukan itu Ibu, saya temannya yang satu kampung, kebetulan juga tetangganya, untuk membantu siswa tersebut menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah itu di rumah. Itu yang sudah saya lakukan supaya temannya itu untuk membantu Divo menyelesaikan tugas yang diberikan dari sekolah saat di rumah.
Oh, itu Ibu sudah melakukannya. Kira-kira mungkin ada persoalan lain dari siswa yang bersangkutan, mungkin ada masalah keluarga. Seperti saya mendengarkan Ibu menceritakan tadi bahwa uh, orang tua anak tersebut berada di Malaysia. Mungkin ada persoalan dengan keluarganya sehingga siswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan tugas dan mengumpulkan tugas itu tepat waktu. Oke, baik Bu, memang ada kebetulan ini saat pembagian rapor kemarin itu tuh saya tanya kepada salah satu orang tua yang satu kampung dengan anak tersebut, bilang selama ini nih kedua orang tuanya itu tuh sudah hilang komunikasi dengan keluarganya, apalagi neneknya itu tuh sudah tua Ibu, jadi mungkin pengaruh itu juga. Itu yang saya dapatkan informasi yang terakhir bahwa orang tuanya hilang komunikasi dengan keluarga yang ada di sini, termasuk dengan anak ini. Oh, baik Ibu. Barusan tadi Ibu katakan kalau terus Ibu yang sudah berikutnya berusaha. itu yang masalah dengan orang tuanya. Baik Ibu, saya sudah mendengarkan barusan Ibu katakan kalau Ibu sudah berusaha untuk membantu anak tersebut dengan menanyakan keadaan keluarganya, dengan menanyakan situasi keluarganya, terus apa yang Ibu maksud supaya anak itu bisa menceritakan keadaan yang sebenarnya sampai dengan dia tidak menyelesaikan tugasnya tepat waktu, Ibu. Oke, baik. Begini Ibu, katanya di rumah itu kalau sudah pulang sekolah, anak tersebut harus menyusul neneknya ke kebun. Dan pulangnya itu sampai sore. Jadi setelah pulang terus sudah capek, jadi tidak menyelesaikan lagi tugas-tugas yang diberikan dari sekolah Ibu. Itu yang anak itu sampaikan kepada saya setelah saya menanyakan kenapa sudah 2 bulan ini tidak menyelesaikan tugas. Jadi bilang ibu setiap pulang sekolah itu siangnya itu tuh neneknya tidak masak di rumah, dia langsung nyusul neneknya ke kebun dan pulangnya sampai sore. Dan sampai di rumah tidak lagi ingat untuk mengerjakan tugas, terus sudah capek katanya, begitu Ibu. Oh, baik Ibu. Kalau begitu, Ibu sudah banyak berusaha, Ibu sudah banyak berjuang, anak tersebut sudah membagikan, sudah membicarakan hal-hal tentang dirinya kepada Ibu. Terus bagaimana perasaan Ibu? Bagaimana perasaan Ibu kepada anak yang bersangkutan, Ibu? Oke, baik. Perasaan pertama memang saya sebagai ibu juga kasihan. Terus dari rasa kasihan yang saya rasakan pada anak tersebut, saya berusaha membentuk kelompok belajar per kampung supaya anak ini bisa bergabung dengan temannya untuk menyelesaikan tugas. Selain itu, saya juga mendampingi siswa tersebut setelah jam proses belajar mengajar di kelas. Berarti setelah pulang, saya mendampingi lanjut siswa tersebut barang 15 menit. Itu kalau cepat, tapi kalau paling lambatnya itu tuh 1 jam. Itu sehingga saya harus pesan, harus bawa bekal pada anak tersebut supaya saya melakukan pendampingan lanjutan setelah proses KBM itu. Oh, baik Ibu. Ibu sudah menempuh berbagai hal untuk dapat merubah sikap anak tersebut. Kira-kira apa komitmen Ibu? Apa komitmen Ibu untuk kedepannya dengan anak yang seperti itu, Ibu? Oke, komitmen saya untuk kedepannya, saya akan membuat jadwal khusus untuk siswa tersebut
karena kebetulan kita juga punya kegiatan padat, baik untuk kegiatan pendidikan guru penggerak dan juga kegiatan di sekolah, juga kegiatan keluarga. Jadi saya akan komitmen membuat jadwal hari-hari tertentu supaya saya fokus dengan jadwal yang saya sudah buat itu untuk mendampingi siswa tersebut. Contohnya langsung menyelesaikan tugas yang sudah diberikan di sekolah, sehingga di rumah dia bisa membantu neneknya. Itu komitmen yang akan saya lakukan, Ibu. Oke, baik Ibu, saya sudah banyak mendengarkan. Kira-kira kapan Ibu bisa melakukannya itu? Baik, memang selama ini saya sudah melakukan, tapi tidak secara rutin dan belum dijadwalkan. Jadi untuk kedepannya saya akan melaksanakan sesuai jadwal yang sudah saya lakukan untuk mendampingi siswa tersebut, Ibu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan pembicaraan kita bisa membuat beban Ibu semakin berkurang dengan kita berbagi di ruang ini. Baik, terima kasih atas masukan, terus waktu yang Ibu sudah luangkan bersama saya sehingga saya bisa berbagi masalah. Jadi perasaan saya sekarang sedikit lega karena masalah yang saya hadapi saya bisa berbagi dengan Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Selamat siang. Baik, terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih luar biasa. Silakan Bu Teresia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya sebagai observer untuk masalah yang kedua ini. Sama halnya dengan yang pertama, ketika Ibu Marta sebagai coach juga di pertemuan awal kurang menukik, di mana di sana Ibu Marta hanya menanyakan tujuannya saja, tetapi definisi akhir tujuan itu tidak disampaikan, sehingga tidak menjelaskan ukuran keberhasilan dari pertemuan antara Ibu Anas dengan Ibu Sin. Terus yang kedua, di bagian identifikasi, ya Ibu Marta sebagai coach sudah memberikan pertanyaan, tapi masih kurang juga, sehingga belum digali dengan baik, di mana sedikit saya tangkap tadi, macam tidak beruntun apa yang ditanya, kemudian dijawab, kemudian lepas itu habis, tidak digali lagi. Contohnya ketika Bu Sin menyampaikan bahwa anak ini sering terlambat mengumpul ke tugas, kadang-kadang mungkin ikut neneknya ke kebun, itu lepas, langsung Ibu coachnya, sudah Ibu Sin sudah melakukan hal yang terbaik, sudah berbagai cara. Namun tidak melanjutkan, menggali lagi. Kenapa anaknya itu harus ke kebun atau seperti apa pertanyaan yang itu. Kemudian ada lanjutan bahwa Ibu Anas itu melakukan les tambahan untuk memenuhi bahwa anak itu bisa melaksanakan tugas. Tapi itu pertanyaan itu berhenti di situ, tidak digali lagi. Kemudian di rencana aksi nyata, titik aksi nyatanya, di situ kan ada beberapa langkah yang diambil oleh Ibu Sin. Namun sebagai coach tidak menanyakan prioritas mana yang diambil untuk menyelesaikan persoalan tadi. Yang mana harus diprioritaskan, hanya waktunya tadi. Waktunya saja yang disampaikan. Kemudian ukuran keberhasilan dari aksi juga tidak muncul di situ. Dan bagian terakhir, komitmen dari rencana itu pastinya juga kurang muncul di situ. Terus siapa-siapa yang terlibat
di sana juga saya kurang mendengarkan. Mungkin kalau saya lihat dari alur cerita memang belum sempurna. Mungkin itu saja dari saya, mohon maaf. Itu